Shalom ibu-ibu persekutuan doa air hidup yang saya kasihi. Selamat ketemu lagi dengan saya, Pastor B. Dan saya bersyukur kita tetap bisa menikmati persekutuan sekalipun dilakukan secara online. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, memberikan kami kesempatan untuk tetap belajar dari firman-Mu, membawa kami menikmati kebenaran firman Allah yang menuntun kami berjalan di dalam kebenaran itu. Sekarang Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu, perdengarkanlah suara-Mu, dan kami semua mau belajar dari apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami boleh menyukakan hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Baik saudara-saudara, saya gunakan istilah saudara-saudara saja ya, supaya tidak salah nanti menyebutkan. Saudara-saudara, saya ingin berbicara hari ini mengenai satu topik yang saya beri judul adalah hidup di dalam rancangannya. Hidup di dalam rancangannya. Nah, pada waktu kita menjalani kehidupan hari-hari ini, mungkin beberapa bulan kita berada di rumah, beberapa bulan semua kegiatan kita harus berubah, berbeda dengan hari biasanya, maka pertanyaannya adalah, apakah ini semua di dalam rancangan Tuhan? Apakah yang kita alami hari ini benar-benar ada di dalam rencana Tuhan? Nah, mari kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Kalau kita masih percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, kalau kita masih percaya bahwa kebenaran firman Allah itu disampaikan kepada setiap kita, maka kita akan percaya juga bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari rancangan Allah yang sempurna. Yeremia pasal 29, ayatnya yang ke-11 sampai 14 saya bacakan bagi kita semua, berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, bagian ayat Yeremia yang kita baca tadi, itu mendapatkan penekanan dan seringkali diberikan penekanan pada bagian ini. Yaitu pada bagian Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tahu persis rancangan dan rencananya bagi hidup kita. Sekalipun kita melewati masa-masa yang mungkin penuh dengan persoalan, tetapi janjinya dikatakan begini, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi itulah rancangan Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, maka setiap hal yang kita alami, setiap hal yang sedang kita jalani hari-hari ini, itu tidak lepas dari rancangan Tuhan, dari rencana Tuhan. Ini yang pertama, kita harus benar-benar yakini. Kita harus benar-benar pahami bahwa setiap pengalaman dalam hidup kita tidak pernah lepas dari rancangan Tuhan, dari rencana Tuhan. Karena rancangannya itu membawa kita menikmati damai sejahtera. Nah, coba kita perhatikan di dalam perjalanan bangsa Israel. Di dalam perjalanan bangsa Israel, sejak bangsa itu dipilih menjadi umat Allah, maka perjalanannya itu mengalami beberapa tahap yang membawa kepada satu titik mereka benar-benar bisa hidup sebagai umat Allah. Coba kita lihat beberapa hal. Ada 4 bagian penting yang kita akan pelajari dalam kaitan dengan kehidupan umat Allah. Yang pertama adalah pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir
maka sebetulnya rancangan Allah bagi mereka adalah pembentukan karakter. Ketika mereka berada di padang gurun, Allah membentuk karakter mereka menjadi bangsa, menjadi umat Allah yang betul-betul bisa taat, bisa setia, bisa mengalami perbuatan Allah yang besar, dan bisa bersikap baik terhadap Tuhan, bisa bersikap positif, bisa menyembah. Itu tujuannya. Rancangan Allah adalah pembentukan karakter bangsa atau umat pilihan Allah. Lalu ketika mereka hidup di zaman para nabi, apa yang sedang dirancangkan Allah? Yang sedang dirancangkan Allah adalah pembentukan iman dan kerohanian mereka. Para imam membentuk bangsa Israel untuk memiliki iman dan memiliki kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Tidak lepas. Pengalaman di gurun itu membuat mereka sadar ada Allah yang besar. Dan ketika para nabi mulai mengajar, maka mereka sedang diajar untuk apa? Untuk memiliki iman dan memiliki kehidupan rohani yang baik. Ketika mereka memasuki zaman para raja-raja, apa yang sedang Tuhan rancangkan lewat pengalaman dipimpin oleh para raja itu? Yaitu identitas bangsa. Sebagai bangsa, Allah membentuk karakter mereka, Allah membentuk kehidupan mereka untuk memiliki identitas sebagai bangsa. Ada raja, ada pemimpin. Itu sebabnya mereka punya identitas sebagai bangsa. Dan pada waktu akhirnya mereka masuk dalam pembuangan ketika setelah zaman Salomo, bangsa Israel pecah atau kerajaan Israel itu pecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Maka mereka dibuang, mereka mengalami masa pembuangan. Khususnya saya mau soroti adalah kerajaan Yehuda yang dibuang selama 70 tahun ke Babel. Apa yang sedang Allah rancangkan lewat pembuangan itu? Yang sedang Allah rancangkan dalam kehidupan bangsa itu adalah penyerahan diri dan percaya kepada janji. Bukankah mereka yang dibuang ke Babilonia itu dijanjikan bahwa setelah 70 tahun mereka akan kembali, mereka akan dikembalikan. Yeremia tadi kita membaca bahwa setelah nanti masa pembuangan mereka akan dikembalikan kepada tempat di mana mereka dulu diangkat atau diangkut. Nah, ini merupakan rancangan Allah. Jadi bangsa Israel dari mulai perjalanan padang gurun sampai kepada masa pembuangan, sebetulnya itu merupakan satu rancangan Allah yang sedang dikerjakan sedemikian rupa. Kita pun sedemikian rupa mengalami. Hal-hal yang kita sedang alami pun di dalam kehidupan ini adalah satu proses yang sedang Tuhan kerjakan. Proses yang sedang Allah kerjakan bagi setiap kita. Ada proses. Seorang teman berkata begini, kalau Allah memproses, jangan banyak protes. Itu baik, saudara. Ya, kalau Allah sedang memproses, jangan banyak protes. Mengapa? Karena rancangan Allah, sekali lagi kalau di dalam Yeremia dikatakan, rancangan damai sejahtera. Yang memberikan kepada kita damai, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ibu-ibu di persekutuan doa air hidup ini mengalami bagaimana perjalanan bangsa Israel teralami di dalam kehidupan ibu-ibu. Ada jatuh bangun, ada masa-masa sedih, ada masa-masa berduka. Ada masa-masa di mana kita mengalami satu keadaan yang tidak nyaman. Tetapi coba lihat, ibu-ibu di dalam perjalananmu sebagai satu kelompok persekutuan doa, bukankah kita merasakan dan kita mengalami, oh ternyata Tuhan mengerjakan ini untuk kebaikan. Tuhan mengerjakan ini untuk ada sebuah pertumbuhan. Itu proses. Jadi kalau kita hidup di dalam rancangan Tuhan, tidak bisa lepas dari apa yang namanya proses. Proses itu harus dijalani. Dan ketika kita menjalani proses itu di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita melihat hasilnya itu indah sekali. Nah, kalau kita perhatikan sekarang apa rancangan Tuhan bagi umat manusia? Apa rancangan Tuhan bagi kita? Apa rancangan Tuhan bagi dunia? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan rancangan terbesar bagi dunia yang Allah kerjakan adalah apa yang disebut dengan grace atau anugerah atau kasih karunia. Itu rancangan Tuhan. Rancangan Allah bagi dunia adalah grace. Yang memberikan apa? Yang memberikan kepada kita satu pengalaman untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Menjadi pribadi yang berintegritas.
dan hidup memiliki spiritualitas yang tinggi. Hidup sebagai jemaat, sebagai umat Allah yang melayani dan setia. Grace, anugerah Allah, berbicara mengenai keselamatan. Setiap kita sudah merasakannya. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan yang perlu direspon dengan baik. Tergantung respon kita. Respon kita seperti apa? Ketika respon kita positif, maka hasilnya pun positif. Nah, kalau kita berbicara mengenai grace, maka tidak bisa lepas dari 3 hal yang saya ungkapkan ini. Pertumbuhan dan kedewasaan. Rancangan Allah bagi kita adalah pertumbuhan. Pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian, semakin dewasa sebagai orang Kristen. Menjadi semakin dewasa sebagai jemaat Tuhan. Menjadi semakin dewasa sebagai pelayan Tuhan. Lalu hidup kita sebagai pribadi adalah hidup yang berintegritas. Integrity and spirituality. Hidup berintegritas dan hidup di dalam kerohanian yang baik. Ada relasi yang baik dengan Tuhan. Itu rancangan Tuhan dalam kaitan dengan grace. Dan yang ketiga, panggilan kita atau rancangan Tuhan atas hidup kita adalah supaya kita melayani. Ministry and loyalty. Melayani dan kesetiaan. Tidak bisa lepas. Semua rancangan Allah dalam hidup kita itu membawa kita mengalami pertumbuhan. Harusnya mengalami pertumbuhan. Jemaat Tuhan dimanapun kita bergereja, maka seharusnya keberadaan kita sebagai jemaat Tuhan itu mengalami pertumbuhan. Menjadi semakin dewasa di dalam iman, tidak lagi kekanak-kanakan, tidak lagi terus menjadi bayi rohani, tetapi mengalami pertumbuhan, semakin dewasa di dalam iman. Dan kehidupannya sebagai orang yang punya predikat Kristen adalah kehidupan yang berintegritas dan mempunyai kerohanian yang baik. Tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi teladan. Orang yang rela melayani dan setia di dalam pelayanan. Ini penting. Jadi rancangan Allah bagi kita, sekali lagi, kita harus pahami. Kalau kita hidup dan berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka coba perhatikan. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan? Sebagai orang Kristen, apakah kita mengalami pertumbuhan? Apakah kita sudah menjadi semakin dewasa di dalam iman? Apakah kita sudah menjadi orang yang berintegritas? Apakah kerohanian kita jaga sedemikian rupa? Dan apakah kita sebagai orang-orang yang dipercaya untuk ada dalam sebuah persekutuan merelakan diri untuk melayani dan setia di dalam pelayanan? Ini hal-hal yang penting yang perlu kita pahami hari ini. Nah, oleh karena itu pada waktu kita berbicara mengenai hidup dan berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka tidak bisa lepas dari 2 hal ini, taat dan setia. Saya ingin memberikan nasihat kepada setiap kita. Mari belajar untuk taat dan setia. Di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita emban, mari taat dan setia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kita menjadi berkat. Hidup di dalam rancangan Tuhan. Membawa kita menikmati damai sejahtera dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan melalui renungan firman Tuhan ini kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup di dalam rancangan-Mu. Kami mau mengalami pertumbuhan. Kami mau mengalami kedewasaan rohani. Kami boleh menjadi orang-orang yang berintegritas. Menjadi orang-orang yang mempunyai kehidupan rohani yang baik. Kami menjadi pribadi yang rela melayani Tuhan dan setia di dalam pelayanan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap ibu yang hadir pada saat ini. Engkau memberkati di dalam rumah tangga mereka. Memberkati anak-anak, mantu, cucu. Bahkan suami yang bekerja Tuhan berkati. Supaya sungguh-sungguh kehidupan kami hidup di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau memberikan kekuatan. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan, Engkau yang akan bungkus setiap ibu ini dengan kuasa darah-Mu. Pagari dengan malaikat surgawi. Sehingga hidup mereka terpelihara sempurna di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Amin.